Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Kasus Evander Octavio, kemudian ada Umi Nur Aisyah, Emade Kurniawan, Alia Dwi Rahmadani, dan Nabila Gista Joshi. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan kedua, yaitu tentang koperasi sebagai organisasi bisnis. Oke, jadi pertama kita akan membahas sejarah dari koperasi. Nah, jadi koperasi ini pada awalnya berkembang pada masa revolusi industri, tepatnya di Eropa pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Jadi pada masa itu lembaga koperasi ini sering disebut dengan koperasi historis atau koperasi pra-industri. Nah, kemudian pada pertengahan abad ke-18, tepatnya pada tahun 1844, untuk pertama kalinya koperasi modern muncul, hanya di Inggris. Yang koperasi ini dibentuk oleh kelompok The Rochdale Pioneer yang memiliki 28 orang pekerja terampil. Nah, jadi kelompok The Rochdale Pioneer ini mendirikan koperasi ini untuk menjual produk mereka dengan prinsip-prinsip koperasi yang kemudian menjadi dasar gerakan koperasi di dunia. Nah, jadi The Rochdale Pioneer ini memiliki 8 prinsip-prinsip yang mereka pakai dalam koperasi, yaitu yang pertama ada keanggotaannya yang bersifat terbuka, kedua pengawasan yang sifatnya demokratis, ketiga bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota, yang keempat sisa hasil hutang usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. Yang kelima, penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. Yang keenam, tidak ada diskriminasi dalam suku, bangsa, ras, agama, dan era politik. Yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang asli, bukan barang rusak. Dan yang terakhir yaitu ada anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Nah, dari adanya prinsip-prinsip ini, maka lahirlah sebuah nilai-nilai, yaitu ada nilai kebersamaan, kesetaraan, demokrasi, kesejahteraan, dan kemandirian. Nah, jadi koperasi modern ini dibentuk dengan tujuan untuk melawan ketimpangan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan revolusi industri. Jadi, koperasi modern ini kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, seperti ke Irlandia, ke Jerman, ke Prancis, Italia, ke Amerika Serikat, Kanada, Jepang, India, dan bahkan Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1902 lahirlah sebuah aliansi koperasi internasional yang menjadi tonggak penting dalam gerakan koperasi. Jadi, aliansi koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk menghubungkan koperasi dari berbagai negara untuk mendorong kerjasama dan tukaran pengetahuan. Dan selanjutnya kita akan membahas peran dari koperasi. Jadi, koperasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Karena koperasi ini memiliki peran dalam menggerakkan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian koperasi ini juga memiliki peran khusus bagi perekonomian Indonesia. Yang antara lain yaitu yang pertama itu dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Jadi ada beberapa koperasi yang mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya itu koperasi yang bergerak di dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Nah, jadi dengan adanya koperasi tersebut, maka petani ini bisa membeli kebutuhan alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya kedua itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi eh, kegiatan koperasi ini dapat meningkatkan penghasilan dari para anggota koperasi. Nah, jadi dengan memperoleh penghasilan lebih tinggi, para anggota koperasi ini dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga, meningkatkan pendapatan anggota. Nah, jadi dalam menjadi anggota koperasi ini, anggota tersebut memiliki hak untuk mendapatkan sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi. Dan yang sistem pembagiannya itu semakin besar jasa seseorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh anggota tersebut. Yang selanjutnya itu yang keempat, mengurangi tingkat pengangguran. Nah, jadi ya dengan adanya koperasi ini, maka akan dibutuhkan kerja untuk mengelola koperasi tersebut.
Sehingga dengan adanya koperasi ini dapat memberikan kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia. Terus yang terakhir yaitu membangun tatanan perekonomian nasional. Jadi, koperasi ini menjadi salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah. Nah, dengan memberdayakan koperasi, pemerintah juga harus memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Selanjutnya itu sejarah koperasi syariah di Indonesia. Jadi, sejarah munculnya koperasi syariah di Indonesia ini dimulai pada awal abad ke-20. Jadi ketika itu Budi Utomo ini menyarankan agar mendirikan koperasi untuk keperluan rumah tangga. Sejak saat Budi Utomo menyarankan hal itu, angka pertumbuhan koperasi terus meningkat. Namun, tapi eh, meskipun angka pertumbuhan koperasi meningkat, gerakan ekonomi Islam relatif tidak berkembang. Sehingga munculnya koperasi syariah Indonesia ini diawali dengan menjamurnya pendirian Baitul Mal Kuwat Tamwil atau disingkat BMT pada tahun 1922. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah Koperasi Syariah Indonesia. Koperasi Syariah muncul karena adanya kesadaran dari umat muslim di Indonesia agar tetap bisa melaksanakan usaha di bidang koperasi yang sesuai dengan tuntunan agama. Koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional. Koperasi syariah berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, tetapi mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah Islam dalam melakukan usahanya. Dengan demikian, koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni koperasi konvensional dan koperasi berbasis syariah. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar dan nilai-nilai etik gerakan koperasi. Nilai-nilai koperasi menjadi pedoman bagi seluruh organisasi koperasi dan anggotanya. Ada 6 nilai utama koperasi. Yang pertama, swadaya. Koperasi diarahkan untuk menciptakan komunitas di mana setiap anggota dapat manfaat yang adil. Dalam hal ini, anggota perlu membantu diri mereka sendiri dan juga saling membantu. Yang kedua, ada tanggung jawab diri sendiri. Sebagian besar ideologi koperasi didasarkan pada gagasan bahwa setiap anggota bertanggung jawab secara individu dan kelompok. Mereka harus bertanggung jawab dan memainkan perannya sendiri tanpa memerlukan motivasi atau intensif dari luar. Yang ketiga, demokrasi. Struktur demokrasi sangat penting untuk menjalankan koperasi yang sukses. Organisasi ini ada agar semua anggota mempunyai kendali dan tidak ada satu orang pun yang memegang kekuasaan lebih besar dari orang lain. Anggota memilih perwakilan melalui pemungutan suara, dan setiap individu mempunyai satu suara per pemilihan. Yang keempat, kesetaraan. Setiap anggota koperasi harus mendapatkan hak yang sama berdasarkan tingkat kontribusi mereka. 5. Keadilan. Organisasi koperasi harus memperlakukan semua anggotanya dengan adil, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Kesetaraan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara semua anggota. Yang keenam, solidaritas. Para anggota dalam koperasi membentuk organisasi terpadu di mana semua individu saling mendukung dan satu sama lain. Masing-masing organisasi juga mendukung koperasi lain untuk membentuk suatu jaringan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai koperasi sebagai organisasi bisnis. Koperasi sebagai organisasi bisnis adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang atau seorang yang dimana kegiatan tersebut demi kepentingan bersama. Kegiatan dalam koperasi dilandaskan oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang dimana berlandaskan kepada asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk mensejahterakan para anggotanya melalui unit kegiatan usaha bersama, yang dimana unit atau usaha milik bersama itu adalah produksi, konsumsi, simpan pinjam, jasa, dan lain-lain. Ya, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai apa saja jenis koperasi itu. Di sini jenis koperasi itu ada 7 macam. Yang pertama itu ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga yang mana di dalamnya terdapat
kegiatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi para anggotanya. Contoh dari koperasi konsumen ini ada swalayan dan minimarket. Dan yang kedua itu adalah koperasi produksi, yang dimana koperasi produksi adalah koperasi yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, yang dimana di dalamnya berfokus pada kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa. Contoh dari koperasi produksi atau produsen ini adalah kumpulan para petani atau para produsen pertanian, yang mana mereka saling melakukan kegiatan untuk meningkatkan hasil penjualannya. Yang ketiga itu adalah koperasi jasa. Koperasi jasa itu adalah sama dengan namanya, yaitu di mana mereka berfokus pada penyediaan layanan jasa kepada para anggota atau masyarakat umum. Dan yang keempat adalah koperasi pertanian. Sama dengan namanya, koperasi pertanian adalah koperasi yang terdiri dari para petani dan para produsen pertanian, yang mana mereka saling bekerjasama untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan dalam pemasaran untuk meningkatkan hasil penjualannya. Dan yang kelima itu adalah koperasi kredit. Koperasi ini adalah koperasi yang berfokus pada sistem keuangan atau pelayanan keuangan, di mana salah satu barang atau yang ditawarkan pada koperasi ini adalah layanan simpanan atau layanan pinjaman kepada para anggotanya. Dan yang keenam itu adalah koperasi konstruksi atau koperasi kontraktor, yang dimana koperasi tersebut adalah koperasi yang terdiri dari para kontraktor atau penyedia layanan ini konstruksi, yang dimana mereka saling bekerjasama untuk mencari layanan yang mau menerima jasa mereka dalam hal konstruksi bangunan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah koperasi kesehatan. Koperasi kesehatan adalah koperasi yang dimana mereka fokus pada pelayanan kesehatan kepada para anggotanya. Contoh dari koperasi kesehatan itu sendiri adalah rumah sakit dan klinik. Yang selanjutnya adalah karakteristik koperasi sebagai organisasi bisnis. Yang pertama ada keanggotaan terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaan demokratis. Yang ketiga, pemberdayaan anggota koperasi. Yang keempat, keterbatasan keuntungan. Yang kelima, pembagian risiko dalam menjalankan kegiatan. Yang keenam, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Yang ketujuh, kemitraan dengan komunitas. Perbedaan organisasi bisnis koperasi dengan organisasi lain. Koperasi didirikan atas dasar kesamaan cita-cita serta kesamaan hak dan kewajiban di antara para anggotanya. Tujuan koperasi adalah untuk menyelenggarakan usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Sedangkan badan usaha yang lain, tujuan pendirian usaha lain atau perseroan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Prestasi perusahaan perseroan biasanya diukur dari segi jumlah keuntungan yang diperolehnya. Perbedaan organisasi koperasi dengan organisasi lain. Koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Selisih tersebut dikenal sebagai sisa hasil usaha atau SHU yang dibagikan kepada anggota sesuai pertimbangan jasa masing-masing anggota. Sedangkan badan usaha lain, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan jumlah pemilikan saham oleh masing-masing pemegangnya. Dalam praktik, pemegang saham mungkin juga tidak akan mendapatkan bagian keuntungan apabila hal ini dikehendaki oleh pemegang saham mayoritas. Selanjutnya adalah membahas mengenai permasalahan-permasalahan koperasi sebagai organisasi bisnis. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan di bidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri, mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya dalam pembentukan modal sendiri, kurangan dalam menarik sumber modal dari luar organisasi, serta kurangnya inisiatif dan upaya sendiri dalam meningkatkan permodalan. Permasalahan yang kedua yaitu daya saing yang lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya, koperasi bisa dikatakan kalah bersaing
dengan badan usaha tersebut. Permasalahan yang ketiga yaitu rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi. Tindakan tersebut dapat seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi. Lalu yang keempat adalah kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Rendahnya kualitas SDM dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan koperasi yang mengakibatkan koperasi tidak berjalan lancar. Permasalahan yang kelima yaitu pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Seperti terdapat banyak keluhan mengenai pengenaan pajak terhadap koperasi, yaitu pengenaan PPh atau pajak penghasilan final sebesar 1% bagi anggota koperasi yang memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun yang harus dibayarkan setiap bulan dalam Peraturan Perundangan Nomor 46 Tahun 2013, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari 240.000 juga memberatkan anggota koperasi di mana mayoritas anggota koperasi merupakan masyarakat menengah ke bawah. Tidak adanya penjaminan simpanan di koperasi, sedangkan bank yang sama-sama seperti lembaga keuangan mendapat jaminan berupa LPS atau lembaga penjamin simpanan sampai 2 miliar.